tax incentives, tax holidays, penyediaan lahan dan sebagainya. Kita sudah pengalaman konversi bukan hal baru. Kita mempunyai rekor dunia untuk merubah gaya hidup 56 juta kapal rumah tangga dari memakai minyak tanah ke LPG dalam waktu 3 tahun. Tidak ada negara-negara yang bisa seperti itu. Jadi intinya selama kita mau, selama kita yakin, selama kita bisa mempush, bisa jadi. Sekarang yang kedua yang harus konversi memang industri, transportasi, dan juga energi listrik sendiri. Kita punya BBM memang impor banyak, akibatnya karena tidak ya terus terang saya pemerintah mungkin sudah puluhan kali rapat seminar tapi tidak ada yang berjanji. Tiap menteri janji akan bikin ini tapi tidak ada yang kelar juga. Jadi jadi butuhkan sebenarnya ialah target waktu kapan dikonversi, infrastrukturnya, pipanya, receiving terminalnya dari Bontang ke ini, atau dari Papua ke sini atau dari mana. Yang kita ingin tapi tidak pada bikin receiving terminal, tidak pada pemipaan terbatas, kemudian juga tidak ada uji coba yang betul. Teorinya harus gratis konversi itu kepada kendaraan contohnya, karena itu yang terakhir CNG dan LNG. Jadi yang paling penting di sini kapan dilaksanakan, siapa bertanggung jawab, laksanakan itu schedule-nya. Kami akan laksanakan itu dalam waktu 3 tahun, akan mudah dikonversi semua di Indonesia tanpa perlu dengan pengalaman yang ada. Soal kilang ini terus terangnya ini kan sebenarnya mudah, tapi permainan banyak daripada mafia-mafia impor ini. Mafia ini yang main ini. Sehingga selalu menghalangi, tidak bisa. Apanya tidak bisa? Uang ada tanah, ada kebutuhan. Jadi ini yang pertama harus kita selesaikan dalam waktu tahun pertama, Pak ya. Kita bikin kilang, segar mafia itu ayo mati untuk menjalani itu semuanya. Soal insentif ya, soal insentif itu bagaimanapun, tapi yang penting ialah jangan negeri ini habis tanah airnya untuk diekspor secara raw material. Habis lahan di Kendari, habis lahan di Kalimantan, bolong semua hanya diangkut tanahnya keluar. Pokoknya smelter harus jalan, tidak ada penundaan. Hanya itu yang bisa menyelamatkan bangsa ini daripada kerusakannya, dan hanya ini yang bangsa bisa menaikkan value daripada tanah air kita. Kita jangan dipermainkan lagi dengan segala macam alasan. Tidak ada boleh mundur. Gini, Anda siapkan multi jalur untuk yang sudah siap di abad ke-21. Silahkan bersaing dengan dunia. Bagi mereka yang masih ketinggalan, adalah kewajiban pemerintah Republik Indonesia untuk terjun, untuk proaktif, untuk menjadi pelopor dan mengangkat kesejahteraan rakyat kita yang tertinggal, yang belum masuk ke abad ke-21. Yang ini, itulah concern kami, bagaimana kita percepat pembangunan, kita percepat pertumbuhan, dan kita percepat pemerataan. Dengan demikian, cita-cita bangsa kita, rakyat yang hidup berkecukupan, itu akan terwujud. Itulah perjuangan saya dan Saudara Hatta Rajasa dan kawan-kawan dari Koalisi Merah Putih. Kita ingin memberi solusi-solusi yang praktis. Yang pertama adalah di pembangunan. Yang pertama di pembangunan manusia. Nomor pertama. Kenapa di situ? Karena dengan pembangunan manusia yang baik nanti akan memunculkan sebuah produktivitas, akan memunculkan sebuah etos kerja, dan itulah nanti goal terakhir, yaitu daya saing kita akan lebih meningkat. Kemudian yang kedua, ini masalah infrastruktur. Infrastruktur itu sekarang ini di lapangan yang saya baca adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan pendanaan.
Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan perizinan. Yang ketiga, yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Inilah peran pemerintah yang harus mendorong sehingga infrastruktur, penyelesaian infrastruktur yang ada itu bisa diselesaikan dengan cepat, baik yang berkaitan dengan jalan, yang berkaitan dengan pelabuhan, baik yang berkaitan dengan listrik, itu sebetulnya mudah-mudah asal lapangannya diketahui dengan baik. Yang ketiga adalah masalah yang berkaitan dengan regulasi. Ini penting, regulasi. Banyak perda yang tidak pro pada dunia usaha, banyak perda yang tidak pro pada investasi. Peraturan pemerintah di tingkat atas juga sama. Ini yang harus dipotong. Baik. Lalu pemirsa, bagaimana strategi dua pasangan kandidat dalam bidang energi, termasuk juga konversi BBM dan upaya untuk mengatasi menipisnya ketersediaan sumber energi? Berikut adalah cuplikannya. Mau tidak mau kita harus mengalihkan subsidi yang begitu besar sekarang, yang akhirnya tidak produktif, justru akan membebani ekonomi kita secara keseluruhan. Nah, sekarang adalah bagaimana kita harus mencari tekniknya. Bagaimana, intinya adalah kalaupun kita yang harus kita lakukan, kita kurangi subsidi, tetapi kita tetap harus melindungi kelompok yang paling miskin dan yang paling lemah. Nah, karena itu istilah kami adalah mengalihkan subsidi ke targeted, ke sasaran-sasaran tertentu. Sebagai contoh, di banyak negara ada penggunaan kupon, voucher, dan sebagainya. Jadi kita ingin nanti subsidi yang tepat sasaran di ujung. Ini perhitungan kita bisa turunkan subsidi yang kita keluarkan, kita bisa turunkan mungkin setengah sampai dengan 2/3. Dalam 3 tahun kita bisa turunkan subsidi. Insya Allah dalam 4-5 tahun kita bisa benar-benar minimalkan subsidi. Tetap harus ada bantuan, perlindungan, safety net untuk kelompok yang paling lemah, kelompok yang paling miskin. Dengan demikian kita bisa akhirnya harga untuk bioetanol, biofuel bisa ekonomis,